Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar dan ciri-ciri makhluk hidup. Jika adik-adik belum menonton atau ingin mengulang kembali, silakan buka link yang ada di bawah ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan binomial nomenklatur. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi beraneka ragam bentuk, seperti ukuran, warna, habitat atau tempat hidup, dan tingkah laku. Bagaimanakah cara kita mempelajari makhluk hidup yang demikian banyaknya? Nah, untuk mempermudah mempelajarinya, maka dilakukan pengelompokan makhluk hidup yang dikenal dengan sistem klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Kemudian, makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dikelompokkan ke dalam golongan yang berbeda. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Hewan seperti sapi dikelompokkan ke dalam kelompok hewan ternak. Kucing dikelompokkan ke dalam kelompok hewan piaraan. Ayam dikelompokkan ke dalam kelompok hewan petelur. Tumbuhan seperti bunga mawar dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman hias. Tanaman bayam dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman sayur. Mangga maupun rambutan dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman buah. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sistem klasifikasi mengenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, hingga tingkatan individu. Tingkatan ini disebut sebagai takson. Tingkatan takson pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus dengan tingkatan dari yang tertinggi ke tingkatan yang terendah. Semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Begitu pula jumlah anggotanya. Semakin rendah tingkatan takson, maka jumlah anggotanya juga semakin mengerucut. Urutan takson dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan yang lebih rendah dapat dilihat pada bagan berikut ini. Dimulai dari tingkatan yang tinggi, kingdom, kemudian phylum atau divisio, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Perhatikan contoh urutan takson berikut ini. Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, dan spesies Panthera pardus. Ciri yang menjadi dasar pengelompokan makhluk hidup meliputi 1. Persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Takson yang terendah adalah spesies. Makhluk hidup digolongkan dalam satu spesies jika dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil.
Keturunan fertil berarti keturunan yang mampu berkembang biak dan menghasilkan keturunan baru. Penamaan ilmiah. Menurut aturan kode internasional, tata nama hewan dan tumbuhan, setiap jenis makhluk hidup dapat digolongkan pada kelompok tertentu. Setiap jenis makhluk hidup yang sudah dikenal diberi nama ilmiah yang terdiri dari 2 suku kata. Pemberian nama dengan 2 suku kata dikenal sebagai binomial nomenklatur. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Suku kata pertama merupakan nama genus atau marga, kemudian suku kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Huruf pertama, suku kata pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah dibedakan dari penulisan teks. Misalnya, jika teks dicetak tegak, maka nama ilmiahnya dicetak miring. Sebaliknya, jika teks dicetak miring, maka nama ilmiahnya dicetak tegak. Jika ditulis tangan, nama ilmiah ditulis, kemudian diberi garis bawah. Maksud dari penulisan ini agar mudah dikenali. Perhatikan contoh penulisan nama ilmiah berikut. Padi, bahasa ilmiahnya Oryza sativa. Kacang tanah, bahasa ilmiahnya Arachis hypogea. Kucing, bahasa ilmiahnya Felis domestica. Katak, bahasa ilmiahnya Rana pipiens. Dan mangga, bahasa ilmiahnya Mangifera indica. Nah, adik-adik, itulah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.